Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widi. Kali ini saya akan coba buat daring menggunakan Google Classroom. Google Classroom kita gunakan karena server cukup kuat. Jika dibandingkan dengan yang lain, maka cukup memadai untuk membuat pembelajaran online yang kita butuhkan. Kita input semua materi yang bisa kita buat, dimana di sini Google Drive sebagai tempat penyimpanan materi. Baik, bagi yang sudah punya bisa langsung bagi yang sudah punya akun Gmail lebih gampang, bisa langsung masuk ke gmail.com. Ini tampilan jika kita sudah menggunakan atau sudah kita setting di Chrome kita. Sebaiknya kita menggunakan komputer desktop atau laptop agar bisa lebih enjoy dibandingkan dengan menggunakan handphone. Kita mulai dengan yang belum punya akun atau sudah punya akun email tapi belum punya akun di Google Classroom. Baik, kita mulai dengan mendaftarkan akun kita di Google Classroom. Ketik di alamat sini di Chrome atau Mozilla, Classroom titik Google classroom.google.com, kemudian enter. Maka tampilan awal akan seperti ini. Di sini akan muncul akun-akun yang pernah kita gunakan atau kita loginkan. Dia akan tersimpan di Chrome. Bagi yang belum, maka akan muncul gunakan akun yang lain atau buat baru. Makanya langsung klik gunakan akun yang lain, atau yang sudah ada yang biasa buka email, klik aja emailnya langsung. Klik gitu. Maka di sini akan diminta sandi untuk login email. Sandi atau password di sini sama dengan email yang biasa kita buka. Jadi tidak ada bedanya email atau harus membuat email baru, tidak. Jadi bisa gunakan semuanya dengan menggunakan email yang sudah kita buat. Ini ya. Kali ini saya akan membuat baru karena tampilan ini sudah ada. Bisa kita gunakan email yang baru seperti yang atau alternatif lain, misalnya ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya email tapi belum punya Google Classroom, menggunakan email yang sudah ada, email.com. Oke, sini ya. Ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Kita klik di sini continue, kemudian ini dia. Klik ini, silakan diklik-klik aja dulu untuk melihat. Kemudian ada tanda tambah atau plus di sini untuk menulis atau menambahkan kelas atau bergabung di kelas. Ini menulis kelas ya. Sampai sini sudah bisa membuat kelas atau tampilan kelas daring kita yang akan kita isi dengan materi-materi yang sudah kita persiapkan.
Untuk materi bisa dipersiapkan menggunakan Microsoft Word atau PDF, Microsoft PowerPoint atau lainnya ya. Disesuaikan aja. Kemudian file-file yang sudah kita buat masukkan di Google Drive. Baik, kita awali dengan cara membuat kelasnya dulu. Baru kita membuat nanti materi yang akan kita upload di Google Drive. Google Drive itu seperti hard disk atau flash disk kita, tapi dia tersimpan di server Google. Setiap akun akan diberi jatah cukup besar, jadi bisa dipergunakan cukup untuk materi-materi yang sudah kita persiapkan. Jika sudah punya Google Drive, maka akan lebih gampang, kita bisa langsung upload file-file yang sudah ada. Jadi Google Classroom ini tidak bisa mengambil data yang sudah di komputer ya, jadi harus disimpan di penyimpanan Google dulu, yaitu Google Drive. Baik, sampai sini kita akan buat kelas sini ya, create class. Disarankan di sini jika kamu sudah sudah menggunakan untuk dunia pendidikan, maka gunakan yang Google Suite for Education. Oke, tapi tidak apa-apa, kita bisa gunakan akun yang sudah ada dengan cara klik ini kemudian continue. Oke, class name silakan diisi. Bisa misalnya saya di komputer algoritma pemrograman, bagiannya atau sessionnya bisa kelas, atau di sini bisa diisi atau tidak diisi boleh juga, silakan. Misalnya 10 MIPA 1. Sampai sini ini tidak diisi atau ini juga nggak masalah. Kalau mau diisi silakan aja, disesuaikan. Oke, kemudian create atau tulis nih, klik sekali aja. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, close saja ini. Ini adalah tampilan dari kelas yang kita buat. Oke, stream ini aliran ya, atau timeline yang setiap atau info-info terbaru akan di stream ini atau aliran. Classwork atau kelas, ini siswa, ini nilai ya. Ini nilai, ini siswa atau people atau orang yang bisa masuk ke kelas yang kita buat. Oke, kemudian ini kelasnya atau tugas kelas ya, tugas lah. Oke, kemudian kita buat bagian-bagian yang akan kita masukkan. Sebelum sampai situ, sampai sini dulu, silakan diklik-klik dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan coba masukkan ke bagian ini. Kita buat kelas. Oke, ini deh ya. Untuk algoritma pemrograman untuk semua siswa. Jika tampilannya menggunakan bahasa Indonesia, lebih mudah ya. Silakan dilanjutkan dengan ini. Ini statusnya harus diisi, misalnya materi pemrograman. Disesuaikan aja dengan mapel masing-masing. Materi pemrograman.
atau algoritma. Oke, atau sudah punya file yang sudah tersimpan, bisa ditambahkan di sini. Tersimpan di sini maksudnya tersimpan di Google Drive. Nanti kita akan belajar menggunakan Google Drive. Ini saya contohkan dulu, add, kemudian Google Drive, itu ya. Cari di drive yang pernah kita buat di mana, kemudian kita tampilkan di situ. Ini contoh aja. Bahan ajar, misalnya ini contoh ya. Kemudian bisa di post langsung atau dijadwalkan atau disimpan dulu. Dijadwalkan tuh pada waktu-waktu tertentu siswa atau orang bisa melihat materi yang kita post. Oke, kemudian silakan di post saja. Oke, kita tunggu. Nih, modul pelatihan. Materi sudah bisa diakses atau dilihat oleh siswa dengan syarat siswa tersebut sudah masuk di kelas kita. Caranya dengan membagikan ini kelas kodenya, kelas kode ini ke grup. Nah, itu fungsi grup. Makanya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa fungsi grup menggunakan sosial media atau WhatsApp atau Telegram atau lain untuk kelas masing-masing sangat diperlukan agar info ini bisa langsung dibaca mereka. Misalnya kita akan share ini, copy di grup yang sudah kita buat, gitu ya. Misalnya kita buat di sini new group. Cara membuat grup di WhatsApp bisa di ini ya, new group atau semuanya mungkin sudah tahu caranya. Misalnya 10 MIPA 1 gitu. Nah, misalnya saya buat di sini Vina. Ini 10 MIPA 1. Oke. Tunggu sambil menunggu proses ini karena belum terhubung. Oh ya, informasi saya menggunakan WhatsApp desktop, jadi kita bisa gunakan ini untuk mempermudah sinkronisasi antara yang di HP dengan WhatsApp yang di desktop. Itu ya. Nih. Tunggu. Oke. Baik, di sini bisa kita share join yang tadi, kodenya pastikan di sini. Kemudian kita share ke grup. Kita infokan bagi misalnya silakan ditambahkan kode kelas tersebut untuk
masuk ke kelas saya. Gitu. Ini contoh. Oke. Jadi fungsi grup WhatsApp atau lainnya bisa mempermudah itu. Oke, kita lanjut dengan ini. Kemudian ini sudah kelas. Atau kita akan memberi tugas-tugas tertentu setelah mereka baca materi ini. Materi ini akan dibaca mereka setelah mereka bergabung. Ya, di sini. Ini kita bisa juga menambahkan teman sejawat kita atau guru mapel yang sama untuk membantu mengajar di kelas kita. Di sini ya, klik ini invite teacher. Nah, menggunakan nama atau email yang sudah terdaftar di Google. Misalnya ada nih ya. Tuh. Email pokoknya nama @gmail.com gitu, tinggal tambahkan. Ini contoh. Kemudian invite. Oke. Kemudian untuk siswa juga bisa kita tambahkan dengan cara nih, klik ini ya, tambahkan di sini, minta di grup kelas agar memberikan email atau yang lainnya di sini ya. Tinggal kita copy kemudian paste di sini. Oke. Kita buat di jam-jam tertentu agar siswa online semua. Gitu. Oke, ini cara menambahkan guru atau siswa. Kemudian jika kita akan membuat tugas, klik yang ini, tugas kelas. Oke ya. Bisa dengan cara ini, tulis klik ini, nah ini ya, assessment atau quiz assessment, question, bisa ini ya, tugas ya. Atau ini klik sini jika tugas, atau langsung ke quiz tugas misalnya, klik ini ya. Nah nih, judulnya misalnya algoritma, disesuaikan materi yang sudah kita berikan. Instruksinya kerjakan tugas bla 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 misalnya. Atau sudah ada materi yang akan kita buat di sini tugasnya, tinggal pilih di Google Drive. Gitu ya. Dilampirkan. Ini misalnya yang mana gitu. Bahan ajar tadi gitu, klik ini add. Ini misal contoh. Oke. Siswa bisa melihat file ini student ya. Kemudian atau kita tidak kita buat sendiri, kita klik create ya, menggunakan sebagai informasi, Google punya yang namanya Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang berbasis digital atau online ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan klik doc ini kemudian ya kita ketik di sini secara online apa gitu contohnya. Silakan disesuaikan materi yang sudah kita berikan. Kemudian share. Oke. Ini misalnya salah satu save. Oke, dan ini ya, dia akan di sini. Kemudian tugaskan, klik ini, klik. Oke, sampai sini tunggu prosesnya. Oke, ini dia. Kemudian si siswa nanti akan melihat tugas-tugas yang kita berikan di tampilan mereka ya. Jadi setelah membaca materi, kemudian tugas ya, nanti jika sudah, kalau dia berbentuk quiz, nilai akan di sini muncul begitu.
Sampai sini saya rasa sudah cukup, atau kita akan menampilkan nambah-nambah. Ini mengganti tampilan ini bisa ya, select theme, disesuaikan. Ini banyak pilihannya, kalau seni, olahraga, dan lain-lain silakan. Misalnya saya akan ganti menjadi ini, select them. Oke, tunggu proses. Nah, ini dia ya. Atau mau menggunakan foto masing-masing, nah, silakan cari fotonya, pilih, kemudian open gitu. Silakan, saya pilih yang ini aja. Oke.